Diwakili kuasa hukum, pedangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Bilar, ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT pada 28 September lalu. Dalam laporan polisi, Lesti mengaku dianiaya Bilar hingga sempat dirawat di rumah sakit. Buntut perkara ini, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat meminta semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara di semua program siaran, baik televisi maupun radio. Feminisme merupakan gerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal tersebut bertujuan untuk menyertakan tingkat gender pada hak asasi manusia. Kasus KDRT merupakan contoh kasus feminisme yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki kepada wanita. KDRT selain merendahkan martabat, juga melanggar hak asasi manusia. Feminisme sering disalahartikan menjadi paham yang berideologi membenci kaum laki-laki. Hal tersebut sangat tidak benar. Feminisme hanya memperjuangkan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pendapat mengenai kasus feminisme yang sering terjadi baru-baru ini. Nah, bagaimana tanggapan Mega mengenai kasus berita yang tadi? Nah, menurut tanggapanku nih dari kasus yang menimpa Lesti atas perbuatan penganiayaan oleh suaminya tersebut dapat kita lihat sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam kasus feminisme. Nah, kasus feminisme itu merupakan kekerasan yang berbasis gender. Tak hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami Lesti tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk diskriminasi dan pelabelan negatif. Nah, jadi kekerasan itu sejatinya lahir sebagai akibat adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mendapat justifikasi baik oleh hukum negara. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum gitu. Oh iya teman-teman, kasus feminisme itu sudah terjadi di zaman dahulu loh, di mana kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Dan pada zaman dahulu laki-laki itu sudah boleh menempuh pendidikan, sedangkan wanita itu tidak boleh menempuh pendidikan. Dikarenakan wanita itu sejatinya hanya mengurus rumah tangga saja. Di samping itu ada seorang tokoh pahlawan yang memperjuangkan hak wanita, yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini memperjuangkan hak dan martabat wanita sehingga wanita itu dapat bersekolah kembali. Jadi R.A. Kartini itu berusaha menyetarakan martabat wanita, teman-teman, melalui perjuangannya, melalui karya-karyanya sehingga wanita dan laki-laki itu akhirnya setara. Tapi di zaman sekarang itu kesetaraan wanita itu masih ketimpangan ya Kak, dimana masih ada KDRT, kekerasan seksual pada wanita. Nah, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh merendahkan martabat wanita hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kita, kaum wanita dengan kaum laki-laki itu memiliki derajat dan martabat yang sama. Sekian dari kami, terima kasih.